Cerita ini berawal di tahun 2019, di mana kebakaran hutan besar melanda Rusia. Tim pemadam kebakaran yang sedang berjuang memadamkan api justru terjebak di tengah kepungan panas yang membakar segalanya. Kapten Alex memerintahkan anak buahnya berlindung di bawah selimutan api, berharap bantuan datang sebelum terlambat. Tapi di tengah kepanikan, salah satu anggota melihat ada jalan keluar. Karena saking paniknya, anggota itu nekat keluar dan dia pun tewas terbakar. Satu bulan sudah berlalu, tapi kebakaran hutan masih saja terjadi. Di markas, Alex protes kepada komandannya. Kenapa timnya nggak boleh berangkat ke lokasi cuma gara-gara kurang satu orang? Dan komandan pun menjawab dengan dingin. Setelah insiden kemarin, karena timnya ada yang tewas, jadi tim Alex harus istirahat dari tugas dulu. Alex pun kesal, tapi komandan tetap pada aturan. Komandan bilang, kalau mau turun lagi, timnya harus nambah satu orang lagi biar lengkap. 6 orang, gak boleh kurang. Komandan pun bilang, di luar ada 100 orang anggota baru, tinggal pilih salah satu aja. Tapi Alex menolak, karena dia pikir mereka belum berpengalaman. Alex pun keluar dari kantor menuju tempat kerja putrinya, Katia. Katia juga bekerja di markas pemadam, tapi di bagian administrasi. Katia lagi gak ada di tempat ternyata. Di meja, Alex melihat bunga dan coklat. Teman Katia bilang, itu dari pacarnya, namanya Roman. Ternyata Katia udah lama diam-diam pacaran. Dan Roman demi bisa dekat dengan Katia, bahkan ia daftar jadi anggota pemadam baru. Di hanggar pesawat, Roman ngajak Katia terjun payung. Tapi belum sempat naik, Alex datang dan marah. Dia bilang turun sekarang juga. Katia pun kaget dan pilot pun kabur. Sementara Roman so akrab nyodorin tangan buat kenalan sama Alex. Tapi Alex dingin. Alex bilang kalau Roman berani deketin anaknya lagi, Alex bakal lempar dia dari pesawat tanpa parasut. Roman pun terdiam. Hari itu Alex nyari cara supaya timnya bisa berangkat tanpa harus nunggu anggota baru. Dia minta tolong Valera, pilot pesawat, buat nganter ke lokasi misi. Tapi Valera menolak. Valera pun bilang, aturan tetap aturan, harus lengkap 6 orang. Gak lama kemudian, 4 anggota timnya datang. Maxim, Sergei, Kostik, dan Piotr. Saat lagi mikir, Alex lihat Roman, langsung muncul ide. Dia pun panggil anak muda itu keluar markas. Dan Alex bilang, mulai sekarang kamu jadi anggota timku yang baru. Kita berangkat 5 menit lagi. Roman pun kaget, tapi dia senang. Di kantor, Katia dengar kabar pacarnya ikut misi ayahnya. Dia langsung panik dan lari ke landasan. Pesawat hampir lepas landas waktu Katia datang. Dan baling-baling pesawat hampir mengenai Katia. Roman pun turun dan bilang, ini hari yang paling bahagia dalam hidupku. Dan pesawat pun berangkat. Beberapa jam kemudian, tim sampai di lokasi kebakaran. Misi mereka menghentikan api supaya tidak menyebar lebih jauh. Valera pun tetap di udara, memantau dari pesawat. Sebelum mulai kerja, Alex menyalakan korek api kayu, semacam ritual mereka sebelum mereka memadamkan api. Kalau apinya padam sebelum menyentuh jari, tandanya misi mereka akan berhasil. Api padam, semua pun tersenyum.
Lalu mereka pun terjun pakai parasut. Roman yang pertama kali terjun malah nyangkut di pohon. Anggota lain cuma ketawa, gak ada yang nolong. Malamnya mereka bikin tenda dan mulai bekerja, membuat parit, memasang bom penghenti api, dan menjaga supaya angin gak bawa bara ke arah lain. Tapi saat Sergei pasang bom, api tiba-tiba merambat cepat dari belakang. Mereka selamat, tapi tenda dan semua peralatan habis terbakar. Untungnya, Piotr sempat nyelamatin telepon satelit dan gitar Maxim. Setelah ditelusuri, ternyata kebakaran itu disebabkan warga desa yang sengaja bakar lahan. Tim Alex pun marah, sempat hampir bentrok, tapi Alex menahan. Kita di sini buat nolong, bukan buat berantem. Malam itu mereka tidur di tanah tanpa tenda, di bawah langit merah. Keesokan paginya, Valera siap patroli, tapi bahan bakar pesawat hampir habis. Akhirnya dia nyewa helikopter tua buat ganti pesawat. Dan di sisi lain, Alex nyuruh semua anggota kecuali Roman ke desa buat pinjam alat. Kebetulan, warga desa lagi pesta pernikahan. Melihat tim pemadam datang, suasana hening. Tapi Maxim ambil gitar dan mulai bernyanyi. Dan kepala desa pun luluh, akhirnya mau pinjemin alat mereka. Sementara itu di hutan, cuma tinggal Alex dan Roman. Keduanya mulai saling terbuka. Alex bilang Katia itu takut ketinggian, makanya dia gak pernah setuju kalau Katia diajak terjun. Waktu Alex pergi cari kayu, Roman diam-diam pakai telepon satelit buat telepon Katia. Tapi di tengah obrolan, dia lihat api menyebar ke arah desa. Dia panik, mau lapor, tapi teleponnya jatuh ke danau. Dari udara, Valera melihat kobaran api makin dekat. Dia langsung melapor ke Alex, tapi telepon satelit nggak ada. Alex sadar, ini pasti dibawa Roman. Alex marah. Alex langsung cari Roman. Di desa, seorang wanita hamil bernama Zoya mau melahirkan. Ayahnya mabuk, suaminya sudah meninggal. Semua pria di desa lagi pesta. Piotr sigap bantu bawa Zoya ke rumah sakit naik bis tua. Saat Alex sampai di desa, dia langsung nyuruh warga buat evakuasi, tapi dengan tenang supaya nggak panik. Tiba-tiba, Roman datang malah teriak kalau kebakaran hutan sudah menuju ke desa. Akhirnya warga heboh, tapi untung masih bisa dikendalikan. Alex marah besar kalau telepon satelitnya jatuh ke danau. Alex langsung robek lencana pemadam di bajunya. Di markas, Katia makin cemas. Laporan terakhir dari Roman terputus. Dia minta komandan kirim pesawat bantuan, tapi komandan nolak. Karena prioritas sekarang adalah kebakaran di pabrik milik orang penting. Katia pun gak tahan. Di pabrik gak ada orang. Di sana ada nyawa banyak manusia. Akhirnya komandan pun nurut. Perintah darurat dikeluarkan. Di lapangan, api makin mendekat ke desa. Tiupan angin berubah, menyebar lebih cepat. Alex menyalakan korek api lagi. Tapi kali ini apinya gak padam. Jarinya pun terbakar. Ini bertanda buruk. Dari udara, Valera melapor kalau jalan keluar sudah tertutup api. Satu-satunya harapan, danau di sisi timur. Valera gak bisa mendarat karena helikopternya tua. Akhirnya Alex memutuskan, semua wanita dan anak-anak dievakuasi pakai helikopter. Mobil pick up diikat ke tali supaya bisa diangkat. Tapi masih gak kuat.
Dan akhirnya helikopter cuma bisa bawa anak-anak. Maxim pun ikut naik untuk jaga mereka. Saat helikopter lepas landas, talinya putus. Mereka mendarat darurat di tengah hutan terbakar. Beban terlalu berat, helikopter nggak bisa terbang. Maxim akhirnya memutuskan mengorbankan diri. Dia pun tersenyum untuk menenangkan anak-anak. Dia bilang, tutup mata kalian, hitung sampai 3. Anak-anak pun mulai menghitung. Helikopter mulai terbang, meninggalkan Maxim di tengah api. Di sisi lain, tim Alex dan warga berlari menuju danau. Api mengepung dari segala arah. Alex bilang, aku yang buka jalan. Kalau 2 menit gak balik berarti aku gagal. Dia menerobos api dengan tali tahan panas. Berhasil sampai, tapi flare-nya macet. Dia pun jatuh karena kelelahan. Kostik mengira gagal, membagikan selimutan api ke warga. Tapi tiba-tiba, Alex muncul dari balik asap dan Alex bilang, jalannya di depan. Kostik langsung pimpin warga ke arah danau. Tapi Roman melihat Alex pingsan, akhirnya menggendongnya keluar sendirian. Dari udara, pesawat penyelamat tiba. Natia melihat warga desa berlarian masuk ke danau. Semuanya selamat, kecuali Maxim. Beberapa hari kemudian, api pun padam. Upacara penghormatan pun digelar. Semua berdiri di depan foto Maxim, pahlawan yang berkorban demi nyawa anak-anak. Beberapa minggu berlalu, desa yang dulu hangus kini kembali hidup. Warga mulai membangun rumah baru di dekat danau. Piotr dan Zoya semakin dekat. Dan Sergei memberanikan diri untuk nembak gadis di kantin. Roman akhirnya boleh ajak Katia terjun payung. Sebelum berangkat, Alex kembalikan lencana yang dulu dia robek. Roman pun tersenyum dan ngasih kacamata hitam ke calon mertua. Beberapa hari kemudian, Kostik pimpin tim baru. Sekarang, dia udah jadi kapten. Alex berdiri di halaman, menyalakan korek api. Apinya padam dengan tenang. Alex pun tersenyum. Karena tahu, perjuangan mereka gak akan pernah padam.